Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dimanapun kita berada. Hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 15 ayat 11. 1 Samuel 15 ayat 11. Saya beri judul Tuhan menyesal. Saya akan bacakan 1 Samuel 15 ayat 11 ini. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ayat ini berbicara di mana Tuhan menyesal terhadap keputusannya yang sudah menjadikan Saul sebagai seorang raja. Kata menyesal tidak seperti apa yang diperbuat oleh manusia, ya. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, ya katakanlah misalnya saya mau jadi pendeta, lalu kemudian saya kecewa dengan situasi kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, di dalam keluarga saya menyesal, lalu kemudian di dalam pelayanan saya tidak sesuai dengan harapan, maka kemudian saya bisa menyesal dengan keputusan saya menjadi seorang pendeta. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kata menyesal dari Tuhan ini bukan seperti manusia menyesal terhadap keputusan-keputusan yang dia buat. Kata menyesal di sini adalah Tuhan bersedih terhadap apa yang dilakukan oleh Saul. Ternyata Saul tidak taat. Dia tidak melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Seharusnya Saul sebagai seorang raja, hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia tidak taat kepada Tuhan. Maka Tuhan menyesal terhadap keputusannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, kata menyesal sekali lagi ini bukan seperti manusia menyesal terhadap keputusan-keputusan yang dia buat. Kata menyesal di sini adalah lebih berkonotasi pada kesedihan Tuhan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Saul, ya. Jadi bukan menyesal terhadap keputusan-keputusan yang sudah Tuhan perbuat, yang sudah Tuhan lakukan terhadap Saul ini mengangkat menjadi raja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan sedih terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Saul. Dia tidak taat apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Seperti juga di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 6, di situ tertulis Tuhan menyesal. Karena apa? Karena dia sudah menciptakan dunia ini, dia sudah menciptakan manusia, dan ternyata manusia rusak kelakuannya. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyesal. Menyesal di sini sekali lagi saya katakan bukan Tuhan seperti manusia menyesal terhadap keputusan-keputusan yang sudah diperbuat oleh manusia tersebut, tetapi menyesal di sini Tuhan bersedih. Karena apa Tuhan bersedih? Karena Saul diangkat menjadi seorang raja. Seperti juga manusia diciptakan oleh Tuhan, ya. Manusia diciptakan oleh Tuhan bukan sebagai makhluk ciptaannya, tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa manusia itu adalah anak-anaknya, ya. Demikian juga dengan Saul. Saul bukan hanya sekedar diangkat menjadi seorang raja, tapi Tuhan mengangkat Saul menjadi anaknya, menjadi orang pilihannya. Sama seperti juga kita, semua orang-orang percaya, ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, kita diputuskan untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, apapun yang diperbuat oleh seorang anak, Bapak Ibu, pasti orang tua tidak menyesal, ya, terhadap apa yang diperbuat oleh anak tersebut. Ya, maksud saya keberadaan anak tersebut. Ya, katakanlah misalnya anak saya durhaka, nakal kepada saya, ya. Nah, saya tidak bisa menyesal terhadap anak saya yang sudah terlahir sebagai seorang anak. Dia adalah anak saya. Saya tidak bisa menyesal dengan keputusan bahwa dia adalah anak saya. Ini dari lahir dia
adalah anak saya. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya sesalkan? Yang saya sesalkan adalah perbuatan anak tersebut yang tidak taat kepada saya, yang nakal terhadap saya, yang durhaka kepada saya. Nah, demikian juga Bapak Ibu, ya. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan sebagai orang-orang percaya, Tuhan tidak menyesal menjadikan kita sebagai anak-anaknya, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, lalu kemudian ketika Tuhan menyesal, lalu kemudian kita dicoret sebagai anak-anak Allah, kita tetap anak-anak Allah. Nah, masalahnya adalah Tuhan bersedih dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak taat kepada Tuhan. Ya. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, Tuhan bersedih. Lalu ketika Tuhan bersedih, menangiskah Tuhan? Tidak, ya. Hanya seperti Saul, seperti Tuhan terhadap Saul. Sikap Tuhan terhadap Saul berubah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Tuhan tidak lagi membuat Saul itu apa yang dilakukannya berhasil. Tuhan tidak selalu menyertai Saul. Ya, Tuhan meninggalkan Saul sekalipun dia adalah orang pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan berjanji kepada kita, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ya, dulu Saul, dulu manusia berdosa, Saul tidak taat, ditinggalkan Tuhan. Itu sikap Tuhan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, sekalipun kita tidak taat, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, sama seperti Saul, kita tidak peka terhadap Tuhan. Itu akibat dari kita tidak taat kepada Tuhan. Kita tetap anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak peka terhadap apa yang Tuhan inginkan atau rencanakan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kehidupan kita bukan lagi kehidupan yang disertai Tuhan, tetapi kita berjalan di dalam kedagingan. Kalau terus-menerus dilakukan di dalam kehidupan kita, kemungkinan besar bukan Tuhan meninggalkan kita, tetapi kita meninggalkan Tuhan, dan kita hidup di dalam kedagingan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, banyak terjadi anak-anak Tuhan sekalipun sudah percaya Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena hidupnya dikuasai oleh kedagingan, dosa mengikat dia, sekalipun dia sudah melayani Tuhan, sekalipun dia sudah menjadi hamba Tuhan, pada akhirnya sekalipun dia tetap ada di dalam gereja, tetap dalam pelayanan, tetapi dia sudah meninggalkan Tuhan, hidup di dalam kedagingan, tidak sungguh-sungguh hidup di dalam rencana Tuhan. Jangan sampai di dalam kehidupan kita Tuhan melihat kelakuan kita, lalu kemudian Tuhan menyesal. Selalu hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, selalu hidup dengan meminta urapan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah menyesal dengan keputusannya untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.